Torik dan Alia ini tidak akan mungkin menikah jika mereka nekat untuk pacaran. Yuk kita akan lihat kartu-kartunya. Di luar sesuatu yang akan terjadi terus-menerus ini tadi adalah di Lebaran tahun depan nanti. Jika Lebaran tahun depan nanti terjadi perubahan yang signifikan, tiba-tiba unyuk, dan juga membuktikan kalau dia ini bisa memasuki keluarga halilintar, kenapa wanita yang harus memasuki keluarga pria ya, bukan sebaliknya ya. Kita tahu bahwa pengalaman sebelumnya, Fuji dan Torik yang mempublikasikan kalau mereka ini pacaran, akhirnya hubungannya kandas. Karena meskipun orang tuanya tidak satu kota dengan Torik, tapi restu tidak didapatkan. Dan untuk keturunan gen halilintar, restu orang tua terutama ibu ini penting. Dan itulah yang menurut saya membuat hubungan mereka ini kandas. Tiada restu dari sang ibu. Dan apakah tidak merestui Fuji? Bukan, kalau menurut saya lebih karena ya hubungan mereka ini belum mengarah ke pernikahan karena Fuji masih ingin melanjutkan karir yang dia ini masih sangat muda dan pengen bersekolah. Sehingga kalau sekarang ini muncul sebuah opini bahwa kok kenapa dibedakan adalah karena mulanya ini yang salah. Jadi karena mereka mengaku pacaran itu yang membuat kita tahu dong, ingat kejadian waktu terus ketemu di Malaysia, dinasehatin itu karena kalau menurut saya Toriknya bandel, pacaran sama seorang wanita. Jadi bukan karena Fuji, siapapun wanitanya ini pasti akan terjadi. Dan maka dari itu saya katakan tidak akan ada klarifikasi, tidak akan adanya sebuah publikasi bahwa mereka ini memiliki hubungan karena ya dalam tradisi gen halilintar pacaran itu tidak dibolehkan dan semua teman ini haruslah sama sampai akhirnya memang mau serius menuju ke pernikahan tadi. Sehingga kalau memang kita mengingat apa yang dijalankan pada tradisinya, maka nggak akan ada sebuah ya itu tadi woro-woro atau tanda-tanda. Kalaupun ada ya kayak kemarin waktu pertandingan olahraga kayak mau berpelukan terus nggak jadi. Teasing yang sengaja diberikan untuk para shippers mereka ini tadi. Tapi kita akan tahu bahwa hubungan mereka ini memang semakin dekat karena perjodohan di antara kedua orang tua, orang-orang sekitar, kakak, ipar, calon. Dan ya kalau saya kira sih orang-orang yang terus kemudian di sini mulai menyukai mereka berdua ini bersama. Banyak loh orang-orang yang terus kemudian menganggap bahwa Alia dan Torik ini adalah pasangan yang lebih sesuai dibandingkan Fuji. Dan mereka lah sebenarnya yang berperang di sosial media. Jadi kalau dikatakan hubungan mereka ini dekat, tidak hanya karena mereka berdua, tapi juga karena lingkungan di sekitar yang mengarahkan mereka menuju ke situ. Dan apakah Torik dan Alia ini akan terus lancar? Ya, lancar. Akan ada gangguan, nanti kita akan lihat menggunakan kartu, tapi ini semua tidak akan terlalu penting karena sebenarnya pengganggu sebenarnya jika memang ini berpotensi mengancam itu adalah kembalinya Fuji. Selain Fuji kembali, tidak akan ada masalah apa-apa yang harus diwaspadai. Dan Torik dan Alia juga sepakat untuk nggak usah diumbar semua itu tadi, lebih kepada teaser dan mereka percaya bahwa hubungan ini akan bisa lebih baik jika itu let it flow. Jadi mereka berdua ini akan mungkin terlihat ya, kalau memberikan bunga dan sebagainya itu udah biasa dipastikan itu adalah konten. Tapi hubungan mereka ini nggak akan ada kayak gandengan, terus kemudian berantem atau apa. Nggak kayak yang sebelumnya lah, saya kira seperti itu. Karena diawasi oleh banyak CCTV. Adik-adik dan kakaknya Torik ini juga ikut mengawasi. Dan kita akan tahu ini kondisinya masih sama, Alia ini masih bucin, tapi Torik ini masih belum move on sepenuhnya dari hubungan di masa lalunya bersama dengan Fuji. Ini kayaknya nggak perlu dibacakan, semua orang juga tahu perkara ini. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Sehingga kalau mau tahu tentang apa yang akan menjadi hal yang akan memastikan di luar sesuatu yang akan terjadi terus-menerus ini tadi adalah
di Lebaran tahun depan nanti. Jika Lebaran tahun depan nanti terjadi perubahan yang signifikan, tiba-tiba unyuk si Alia ini datang memakai hijab, bukan karena Lebaran ya, tapi menentukan untuk menjadi seorang hijabers. Nah, kita akan lihat bahwa ini adalah apa ya, kalau kita bilang gongnya, yang dipastikan mereka ini pasti menuju ke pernikahan. Dan ya, ini sesuatu yang saya kira sangat mungkin bisa terjadi. Lalu apa gangguannya? Akan ada wanita lain datang secara tiba-tiba di kehidupan Thorik. Dan Thorik akan sempat dibuat bimbang. Tetapi kalau nanti dilihat bahwa ya orang tuanya di sini itu merestui Alia dan apa yang akan terjadi dekat-dekat waktu ini tadi, Thorik akan berpikir 10 kali lipat. Lebih keras apakah harus meninggalkan Alia atau tidak. Tetapi wanita ini godaannya akan lumayan, ya kita akan lihat nanti. Ini akan lumayan dijodohkan, juga bahkan akan membuat shipers-shipers tertentu yang mengatakan bahwa ini akan lebih baik. Jadi nanti akan ada 3 front, ada masa lalu, Fuji, Alia, dan wanita ini tadi. Jadi ini yang kalau saya lihat, keren ya, jadi Thorik ya, digandrungnya sama cewek-cewek. Dan kalau Ibu Lenggogini sendiri sebenarnya sudah merestui. Yang penting Alia di sini bisa hijrah dari masa lalunya, dan juga membuktikan kalau dia ini bisa memasuki keluarga halilintar. Kenapa wanita yang harus memasuki keluarga pria ya, bukan sebaliknya ya. Jadi kalau saya kira di sini tinggal masalah itu semuanya akan selesai, dan tinggal ya di sini Alia mau untuk meninggalkan masa lalu dan mencoba untuk merubah dirinya seperti Aurel Hermansyah yang saat ini dijadikan idolanya. Sehingga sebenarnya dari ini semua bottom line-nya cuma satu, menikah muda atau tidak sama sekali. Sehingga kalau tahun depan tidak ada rencana pernikahan, maka hubungan ini akan kandas. Dipastikan akan kandas. Dan bisa saja wanita yang tadi baru masuk ini akan menjadi Fuji Alia yang berikutnya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kira-kira apa yang akan terjadi dengan hubungan mereka ini tadi? Dan kalau kalian yang menanyakan hubungan pribadi kalian akan seperti apa, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.